Kita hidup di tengah arus informasi, opini, dan ekspektasi yang silih berganti memengaruhi cara pandang kita terhadap dunia dan diri sendiri. Dalam pusaran itu, seringkali kita sulit membedakan mana yang sejati dan mana yang ilusi. Mana yang datang dari kedalaman hati nurani dan mana yang lahir dari keinginan duniawi. Kebenaran menjadi sesuatu yang kabur, bahkan menakutkan, karena menuntut keberanian untuk melihat kenyataan secara jujur. Dalam ajaran Buddha, kebenaran bukan sekadar pernyataan yang sesuai fakta, tetapi merupakan cerminan dari batin yang jernih dan terbebas dari penyesalan. Kebenaran adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak melukai, tidak menipu, dan tidak menyesatkan. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, ada rasa damai dan ringan, karena tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan atau disesali. Sebaliknya, kepalsuan tumbuh dari kebingungan dan ketakutan. Ia tampak mudah, cepat, dan menguntungkan di permukaan, namun membawa beban batin yang berat. Hidup dalam kepalsuan berarti hidup dalam bayang-bayang, menghindari kejujuran, menyembunyikan niat, dan meragukan nilai diri sendiri. Lama-kelamaan, kepalsuan melemahkan rasa percaya diri dan memutuskan kita dari kenyataan sejati. Maka menjadi penting untuk memahami, apa itu kebenaran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengenalinya, menghayatinya, dan membedakannya dari kepalsuan. Dalam video ini, Rakit Tua akan menelusuri lebih dalam, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan merujuk pada nilai-nilai Buddhis yang lembut, namun kuat dalam membimbing manusia menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati. Mari simak pemahaman yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Memahami kebenaran dan kepalsuan dalam hidup. Kebenaran dalam ajaran Buddha adalah Yoniso Manasikara, atau diartikan sebagai perhatian yang bijaksana, melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan atau takuti. Kebenaran bukan sesuatu yang selalu menyenangkan, tetapi ia membebaskan. Ketika kita berpikir, berbicara, dan bertindak dengan kesadaran dan kejujuran, tanpa niat jahat atau manipulatif, kita sedang berjalan di jalan kebenaran. Tidak ada penyesalan yang muncul dari niat yang murni. Sebaliknya, kepalsuan adalah hasil dari akusala cita, atau disebut sebagai pikiran yang tidak bajik, digerakkan oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Ia mungkin memberi kenyamanan sesaat, tapi pada akhirnya menyisakan rasa bersalah, konflik batin, dan penderitaan. Seperti api yang disembunyikan dalam sekam, kepalsuan selalu menunggu saat untuk menyakiti, entah itu diri sendiri atau orang lain. Bagaimana membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam hidup? Berikut beberapa cara menurut ajaran Buddha. Pertama, perhatikan hasilnya di dalam batin. Salah satu cara paling nyata untuk mengenali apakah suatu tindakan selaras dengan kebenaran atau tidak adalah dengan mendengarkan suara batin setelahnya. Ajaran Buddha sangat menekankan pentingnya melihat dan mendengar ke dalam batin, sebagai cermin dari kualitas perbuatan kita. Jika setelah berpikir, berbicara, atau bertindak, hati terasa ringan, lapang, dan damai, itu pertanda bahwa kita telah bertindak dengan benar, sesuai dengan Dhamma. Kedamaian batin bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia muncul alami saat kita tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan pentingnya mengamati batin sendiri sebagai bagian dari praktik kesadaran penuh. Batin yang tenang adalah buah dari tindakan yang tidak didorong oleh loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan. Sebaliknya, jika setelah melakukan sesuatu kita merasa gelisah,
tidak tenang, atau terus-menerus memikirkan konsekuensinya dengan rasa takut, itu adalah alarm dari dalam diri bahwa kita telah melenceng dari kebenaran. Ini adalah bentuk belas kasih dari batin kita sendiri, agar kita mau kembali ke jalur kebajikan. Kegelisahan batin seringkali muncul ketika ada ketidaksesuaian antara yang kita lakukan dan nilai-nilai moral yang kita yakini. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa tampak bahagia di luar, tapi merasa kosong dan resah di dalam. Buddha tidak menilai manusia dari penampilan luar, melainkan dari batin yang telah terlatih mengenali sebab dan akibat dari tindakan. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadi sahabat bagi batin sendiri, mendengarkannya dengan jujur, bukan membungkamnya demi kenyamanan sementara. Dalam Dhamma pada syair 1 dan 2 dengan tegas dikatakan, segala sesuatu didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran murni, kebahagiaan akan mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa batin bukan hanya penonton pasif dari kehidupan kita, tapi penentu kualitas hidup itu sendiri. Jika kita ingin hidup bahagia, awali dan akhiri setiap tindakan dengan batin yang bersih dan jujur. Maka dari itu, setiap kali kita bingung apakah suatu tindakan benar atau keliru, cobalah hening sejenak dan rasakan batin kita sendiri. Jangan cari jawaban dari pembenaran luar atau opini orang lain, tapi lihat ke dalam, apakah ini membawa damai atau justru merusak kedamaian kita. Latihan ini sederhana namun dalam, dan semakin sering dilakukan, semakin halus dan peka batin kita dalam mengenali kebenaran. Disitulah letak kebijaksanaan Buddhis, tidak tergantung pada dogma, tapi lahir dari pengalaman batin yang jujur, sadar, dan penuh welas asih. Kedua, kebenaran diuji melalui niat awal. Dalam ajaran Buddha, niat atau cetana dianggap sebagai akar dari semua karma. Buddha bersabda, cetanang bhikawe, kamang wadami. Artinya, sengaja para biku, itulah yang aku sebut sebagai karma. Kalimat ini dinyatakan Buddha dalam kitab Anguttara Nikaya. Ini berarti bahwa nilai moral suatu tindakan tidak hanya diukur dari hasilnya, melainkan lebih dalam lagi dari niat yang mendasarinya. Sebuah tindakan yang secara lahiriah tampak baik, tapi didorong oleh niat yang egois atau licik, tetap menghasilkan karma yang tidak murni. Maka sebelum kita bertindak, bertanyalah, untuk apa saya melakukan ini? Apa yang sebenarnya saya cari? Niat yang dilandasi oleh metta, cinta kasih, karuna, belas kasih, mudita, simpati, dan upekha, keseimbangan batin, akan membimbing kita pada tindakan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Sementara itu, niat yang berakar pada loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebingungan, akan menuntun pada keputusan yang manipulatif, merugikan, dan akhirnya menimbulkan penderitaan batin. Kejujuran dalam memeriksa niat ini adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan. Seringkali kita merasa bahwa niat kita sudah baik, tapi jika diamati lebih dalam, ada lapisan tersembunyi berupa keinginan untuk dikagumi, untuk menghindari konflik, atau bahkan untuk menutupi kesalahan. Disinilah pentingnya yoniso manasikara, perhatian yang mendalam dan bijaksana. Dengan melatih diri untuk mengamati niat sebelum bertindak, kita melatih kepekaan batin. Niat yang jernih akan menuntun pada tindakan yang jujur, terbuka, dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
Latihan ini juga membantu kita mengenali pola lama yang mungkin sudah otomatis. Misalnya, terbiasa membantu orang lain bukan karena benar-benar peduli, tapi karena takut ditolak jika menolak. Atau berbicara manis bukan karena ketulusan, tapi karena ingin mengambil hati demi keuntungan pribadi. Dalam Buddhisme, kebajikan luhur seperti kejujuran dan kebijaksanaan hanya dapat berkembang jika kita berani melihat dan membongkar lapisan-lapisan niat yang tersembunyi ini tanpa pembenaran diri. Jadi sebelum kita melangkah, biasakan untuk hening sejenak dan bertanya, apakah ini demi kebaikan bersama atau hanya demi keuntungan pribadi? Apakah ini tulus atau penuh perhitungan tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi membuka ruang bagi kesadaran untuk masuk. Dan disitulah letak kekuatan latihan Dhamma, bukan pada hafalan ajaran, tapi pada praktik menguji batin dengan jujur, sehingga setiap niat yang lahir menjadi awal dari tindakan yang benar dan membebaskan. Ketiga, melihat dengan jernih. Dalam ajaran Buddha, Satipatthana atau 4 landasan perhatian penuh merupakan inti dari jalan menuju kebebasan batin. Keempatnya, yaitu perhatian terhadap tubuh, Kayanupassana, perasaan, Wedananupassana, pikiran, Cittanupassana, dan fenomena batiniah, Dhammanupassana, adalah cermin yang membantu kita melihat dengan jernih realitas di dalam diri. Melalui latihan ini, kita belajar untuk tidak tertipu oleh topeng luar, tapi mengamati dengan jujur bagaimana kebenaran atau kepalsuan hidup dalam keseharian kita. Seseorang yang hidup dalam kebenaran akan lebih mudah mengenali perubahan halus dalam batinnya, karena ia terbiasa hadir sepenuhnya dalam pengalaman saat ini. Ia peka terhadap ketegangan di tubuh saat berkata tidak jujur, merasakan pergeseran emosi saat melenceng dari nilai moral, dan mampu menangkap bisikan batin saat niat mulai menyimpang. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kepalsuan sering memutus hubungan dari kesadaran ini. Ia lebih sibuk membangun citra luar, hingga lupa merasakan denyut kejujuran dari dalam dirinya. Misalnya, saat kita berbicara sesuatu yang tidak sepenuhnya benar, tubuh mungkin menegang, napas menjadi pendek, atau perasaan tidak nyaman muncul. Jika kita melatih Satipatthana, tanda-tanda ini menjadi sinyal batin untuk mengoreksi diri sebelum kebohongan tumbuh lebih dalam. Inilah kekuatan perhatian penuh, ia menjadi penjaga kejujuran dan pembimbing moral yang alami, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita menghargai ketenangan batin sebagai bentuk kebahagiaan yang sejati. Dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha menyatakan bahwa siapapun yang dengan tekun melatih keempat landasan perhatian penuh ini selama 7 hari sampai 7 tahun, bisa mencapai pencerahan atau paling tidak kebebasan besar dari penderitaan. Ini menunjukkan bahwa mengenali kebenaran bukan perkara logika semata, tetapi latihan batin yang mendalam dan berkesinambungan. Kita diajak untuk tidak hanya tahu, tetapi menghayati kebenaran secara utuh, melalui tubuh, rasa, pikiran, dan pemahaman yang jernih terhadap hukum-hukum kehidupan. Latihan ini menjadikan batin kita jujur terhadap diri sendiri. Ketika kita mampu hadir secara utuh dalam setiap momen, kita tidak lagi mudah tersesat dalam kepalsuan, karena kepalsuan tumbuh dari ketidakhadiran. Dengan mengenali tubuh saat tegang, hati saat resah, pikiran saat kacau, dan fenomena batin saat melekat atau membenci, kita sebenarnya sedang merawat benih kebenaran dalam diri. Dan dari sana, lahirlah hidup yang lebih otentik, lembut, dan penuh makna, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita sadar sepenuhnya terhadap jalan yang kita pilih. Keempat, reaksi terhadap kritik. Salah satu cermin batin yang paling jujur adalah
bagaimana kita bereaksi saat menerima kritik. Dalam ajaran Buddha, kritik bisa menjadi kesempatan emas untuk melihat sejauh mana batin kita telah terlatih dalam kebenaran. Ketika seseorang hidup selaras dengan Dhamma, jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan sesuatu, maka kritik tidak lagi terasa mengancam. Ia mungkin tidak menyenangkan, tapi tidak melukai. Sebab, tidak ada kebohongan yang perlu dipertahankan, tidak ada topeng yang harus dijaga agar tidak runtuh. Buddha sendiri adalah teladan agung dalam menerima kritik. Dalam berbagai kisah Tipitaka, bahkan saat dihina, difitnah, atau diserang secara verbal, beliau tetap tenang, penuh welas asih, dan tidak membalas dengan kebencian. Mengapa? Karena beliau telah merealisasi kebenaran sejati. Hati beliau tidak terikat pada pujian maupun celaan. Reaksi beliau mencerminkan apa yang disebut dalam Dhamma sebagai UPK, yaitu keseimbangan batin yang lahir dari pemahaman mendalam bahwa segala hal bersifat tidak kekal dan bukan milik pribadi. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kepalsuan seringkali merasa terusik oleh kritik, bahkan jika itu membangun. Ia merasa diserang karena kritik menyentuh luka tersembunyi, bagian dari dirinya yang ia sembunyikan atau sangkal. Ketakutan akan ketahuan, rasa malu yang belum disembuhkan, dan citra diri yang rapuh membuat kritik terasa seperti ancaman terhadap eksistensinya. Maka muncul reaksi defensif, marah, atau menyalahkan orang lain, bukan karena kritik itu salah, tetapi karena kebenaran batin tidak sedang dipijak. Dalam Dhammapada Syair 76 Buddha bersabda, bila engkau melihat orang bijak yang menunjukkan kesalahanmu dan mencela, seperti menunjukkan harta karun, engkau harus bergaul dengan orang seperti itu. Pergaulan dengan orang seperti itu hanya akan membawa kebaikan, bukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa kritik, jika disikapi dengan batin yang terbuka, bisa menjadi sarana pertumbuhan spiritual yang sangat berharga. Tidak semua kritik benar, tapi setiap kritik bisa menjadi peluang untuk mengasah ketulusan kita. Maka, setiap kali kita dikritik, berhentilah sejenak dan perhatikan, apakah batin kita tenang atau memberontak. Apakah kita merasa tersinggung atau malah bersyukur? Disitulah kita bisa menilai seberapa dalam kita hidup dalam kebenaran. Jika batin kita jernih dan tak menyimpan kepalsuan, kita akan lebih siap menerima masukan dengan bijaksana. Kritik bukan lagi musuh, tapi guru. Dan dalam hubungan yang sehat dengan kritik, kita tidak hanya menjadi lebih bijak, tapi juga lebih jujur, lebih damai, dan lebih bebas. Kelima, perenungan sebab akibat jangka panjang. Salah satu cara untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau tidak dalam ajaran Buddha adalah dengan melihat akibat jangka panjangnya, bukan hanya perasaan sesaat yang ditimbulkan. Banyak hal dalam hidup tampak menyenangkan di permukaan, namun menyimpan benih penderitaan di dalamnya. Sebaliknya, ada tindakan yang pada awalnya terasa tidak mudah, bahkan menantang, tapi dalam jangka panjang menghadirkan kedamaian yang mendalam. Inilah yang dalam Dhamma disebut sebagai Sukha Nirodha Gamini Patipada, yaitu jalan menuju kebahagiaan yang bertahan lama melalui lenyapnya penderitaan. Buddha mengajarkan untuk membedakan antara kesenangan yang lahir dari hawa nafsu dan kotoran batin, dan kebahagiaan yang bersumber dari batin yang terbebas. Misalnya, membalas dendam bisa terasa melegakan sesaat, tapi menumbuhkan racun dalam hati. Sebaliknya, memaafkan memang berat di awal, namun menumbuhkan kebebasan batin yang dalam. Maka, kebenaran bukanlah apa yang terasa enak sekarang, tapi apa yang menuntun kita keluar dari lingkaran penderitaan. Dalam Kalama Sutta,
Buddha dengan bijak mengajarkan agar kita tidak langsung percaya pada tradisi, otoritas, atau kebiasaan semata, tetapi menyelidiki sendiri, apakah ini membawa manfaat. Apakah ini mendukung kedamaian dan kebebasan batin? Apakah ini layak dijalankan oleh orang bijak? Ini adalah undangan untuk menjadi murid kehidupan, bukan sekadar pengikut ajaran. Kita diminta untuk mengembangkan pandangan jangka panjang dan menjauh dari godaan sesaat yang sering menipu. Jika kita jujur pada diri sendiri, kita bisa merasakan bahwa tindakan yang benar seringkali memberikan rasa puas yang dalam, bukan gegap gempita, tapi ketenangan yang hangat dan bertahan lama. Misalnya, ketika kita menepati janji walau sulit, ketika kita berkata jujur meski penuh risiko, atau saat kita memilih memberi meskipun dalam kekurangan, semua itu mungkin tidak langsung membawa bahagia, tapi menumbuhkan kebajikan yang akan berbuah manis dalam waktu yang tepat. Inilah kualitas dari kehidupan yang selaras dengan Dhamma, tidak diburu waktu, tapi tumbuh dalam kedalaman. Jadi sebelum mengambil keputusan, renungkanlah, apakah ini hanya membuatku senang sekarang, atau akan membuatku damai di masa depan. Ini bukan hanya pertanyaan moral, tapi juga spiritual. Hidup dalam kebenaran berarti berani memilih jalan yang mungkin tidak instan, tetapi penuh nilai. Dan ketika kita mulai memetik buah dari kebajikan itu, rasa lega, batin yang ringan, hubungan yang tulus, hidup yang bermakna, kita akan memahami bahwa kebenaran bukan sekadar konsep, melainkan fondasi dari kebahagiaan sejati yang tak tergoyahkan. Hidup dalam kebenaran adalah sebuah latihan spiritual yang terus-menerus. Tidak selalu mudah, bahkan kadang terasa berat, karena menuntut kejujuran kepada diri sendiri. Namun, ketika kita memilih untuk hidup dengan hati yang bersih, pikiran yang sadar, dan ucapan yang tidak menyakiti, kita sedang menanam benih kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Kebenaran bukanlah konsep yang kaku, melainkan pengalaman batin yang nyata. Ia hadir ketika kita tidak menyesali masa lalu dan tidak takut pada masa depan, karena kita tahu apa yang kita lakukan hari ini jujur dan bermakna. Ini adalah keberanian yang lembut, keberanian untuk menerima apa adanya, tanpa harus menutupi atau mempercantik kenyataan. Kepalsuan memang menggoda. Ia menawarkan jalan pintas, pujian semu, dan ilusi keberhasilan. Tapi di balik itu semua, ia menanam benih penderitaan. Lama-kelamaan, hidup dalam kepalsuan adalah hidup dalam keterasingan dari diri sendiri. Kita mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu hati nurani kita sendiri. Mari kita berlatih untuk menyatu dengan kebenaran. Bukan karena kita ingin dipuji atau dinilai baik, tapi karena kita ingin merasakan kedamaian yang murni, damai yang tidak bergantung pada apapun. Dalam kebenaran, ada kebebasan. Dalam kebebasan, ada kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Inilah inti dari jalan Buddha, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan hidup dengan penuh kesadaran.